Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Syifa Maulidina. Anak-anak bisa memanggil dengan sebutan Ibu Syifa. Hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam. Di pertemuan yang kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian perilaku jujur, macam-macam perilaku jujur, hikmah berperilaku jujur, dan perilaku yang mencerminkan sifat jujur. Dan di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sifat adil, macam-macam sifat adil, hikmah berperilaku adil, dan sikap yang mencerminkan sifat adil. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materinya, Ibu akan membahas sedikit materi kita di pertemuan yang kemarin, yaitu tentang jujur. Kalau Ibu singkat, jujur adalah berbicara sesuai dengan faktanya, atau juga bisa disebut dengan menyampaikan informasi sesuai informasi yang kita dapatkan. Jadi tidak ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangkan. Itu namanya sifat jujur ya. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang berperilaku adil. Oke, baik, sebelum Ibu mulai materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bersamaan dengan penjelasan dari Ibu, anak-anakku sekalian bisa membuka buku paket pendidikan agama Islamnya di halaman 77 ya. Secara bahasa, adil mempunyai arti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun secara istilah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa adil merupakan suatu perbuatan berdasar kepada kebenaran, bukan kehendak atau hawa nafsu pribadi. Baik, Ibu akan membacakan surat Al-Maidah ayat 8, dan Ibu harap anak-anakku sekalian mendengarkan dengan tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Baiklah, sekarang Ibu akan menyebutkan macam-macam perilaku adil. Perilaku adil terbagi menjadi 4. Yang pertama, adil kepada Allah. Yang kedua, adil kepada diri sendiri. Yang ketiga, adil kepada orang lain. Dan yang keempat, adil kepada makhluk hidup yang lain. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan tentang keempat macam-macam perilaku adil ini. Kita cek slide selanjutnya. Yang pertama, berlaku adil kepada Allah. Yang dimaksud dengan berlaku adil kepada Allah adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, kita semua harus yakin
bahwa nikmat yang kita terima selama hidup di dunia ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut yang kedua ya, berlaku adil kepada diri sendiri. Berlaku adil kepada diri sendiri adalah menempatkan diri sendiri pada tempat yang baik dan benar. Contohnya, berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan jasmani, yaitu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, istirahat yang cukup, dan tidak menjerumuskan diri sendiri kepada kerusakan. Dan juga adil dalam memenuhi kebutuhan rohani, yaitu melakukan segala bentuk kebaikan. Kebaikan di sini bisa berupa belajar ilmu agama, rajin beribadah, meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, berlaku adil kepada orang lain. Yang dimaksud dengan berlaku adil kepada orang lain adalah menempatkan orang lain pada tempat yang semestinya. Contohnya, yaitu memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak menghinanya. Dan yang keempat, berlaku adil kepada makhluk hidup yang lain. Artinya, kita harus menyayangi dan merawat hewan atau tumbuhan di sekitar kita. Tidak hanya itu, kita juga harus merawat lingkungan yang ada di dekat kita. Contohnya, kita mempunyai hewan peliharaan seperti kucing, burung, atau kelinci. Maka, kita harus memberikan ia makan dan tempat tinggal yang layak. Kemudian, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan kita terasa nyaman. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan sikap adil. Ada sangat banyak perilaku yang mencerminkan sikap adil. Dan kita dapat membiasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana. Pertama, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, memberikan rasa keadilan kepada orang lain dimulai dari keluarga, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, selalu menghargai dan menghormati orang lain tanpa ada sikap diskriminasi atau membeda-bedakan. Yang keempat, memberikan hak orang lain dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Yang kelima, menghormati orang yang sedang berbicara dengan cara mendengarkannya. Yang keenam, tidak menyakiti diri sendiri seperti merokok, mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menyayangi makhluk hidup dan memelihara lingkungan sekitar. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya hikmah berperilaku adil. Ibu akan menyebutkan beberapa hikmah berperilaku adil. Yang pertama, menjadikan pribadi yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, menghindarkan diri dari permusuhan. Yang keempat, membuka jalan menuju kesuksesan, dan masih sangat banyak lagi. Anak-anakku sekalian, itulah pemaparan materi pada hari ini tentang perilaku adil. Ibu harap anak-anakku tercinta bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga pembelajaran kita menjadi manfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.